Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Pada kesempatan ini saya mengundang saudara untuk belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Lebih dari apa yang Anda minta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau selalu ingin membangun kehidupan kami, menjadikan kami sempurna di hadapan-Mu, di hadapan malaikat-malaikat Engkau. Bahkan Engkau melakukan banyak hal demi kebaikan kami. Engkau bahkan seringkali memberikan kepada kami jauh melampaui apa yang kami minta. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami belajar dari Engkau. Kiranya Engkau berkenan mengajar kami ya Allah. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama. Saya bacakan buat saudara untuk ayat pertamanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes berjalan naik karena memang bait Allah di posisi yang tinggi di Yerusalem. Jadi mereka naik ke Yerusalem, ke bait Allah untuk beribadah pada jam 3 sore. Kita nggak tahu cuacanya seperti apa, apakah panas pada sore hari itu, adem, kita tidak tahu. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi identitas orang ini diberitahukan kepada kita, dia laki-laki, dia lumpuh dan sejak lahir. Artinya sejak kecil dia tidak tahu apa itu berjalan. Dia tidak pernah berjalan. Dia tidak dapat merasakan bagaimana itu berjalan. Mungkin dia sering merasa ingin seperti anak-anak yang lain, bisa berjalan, berlari, bermain, tetapi dia hanya bisa menonton sejak kecil. Mungkin dia sudah patah semangat, patah harapan. Bahkan dia hidupnya harus mengandalkan orang lain karena ia harus diusung. Berarti dia membutuhkan orang lain untuk mengusung dia, membawa dia dan menaruh dia di depan bait Allah untuk meminta nafkah. Dia hidup dari pemberian atau belas kasihan orang lain. Di sore hari mungkin setelah jam ibadah, dia akan diusung lagi, dibawa pulang ke rumahnya. Nah, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Gerbangnya indah, disebut Gerbang Indah. Tetapi kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang lumpuh tersebut. Mungkin dia setiap kali menatap gerbang indah ini, dia merasa dirinya tidak indah. Dia merasa hidupnya tidak indah, tetapi sengsara. Dia harus hidup dari hari ke hari dengan meminta sedekah dari orang-orang yang berkenan atau bersedia memberikan sedekah kepadanya untuk ia makan, untuk ia minum, atau mungkin pakaian. Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya, seperti ia meminta kepada orang-orang yang lewat, dia berharap Petrus dan Yohanes, yang mungkin dia tidak kenal atau belum kenal, dia minta sedekah dari mereka. Mereka menatap dia. Maksudnya Petrus dan Yohanes menatap dia. Dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kata "pandanglah kami" sangat menarik perhatian saya. Orang tersebut diminta untuk memandang Petrus dan Yohanes. Apa yang ia pandang? Apa yang ia lihat ya kira-kira saudara? Nah, ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ternyata dia memandang ia. Dan dia memandang dengan mengharapkan sesuatu. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Jangan mengharapkan emas dan perak dari kami. Tidak ada. Kami tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ternyata ketika Petrus meminta orang tersebut untuk memandang dia,
dan memandang Yohanes. Karena dia hendak memberikan. Karena Allah hendak memberikan jauh melampaui apa yang dia harapkan, yaitu emas dan perak. Apa pemberian yang hendak Allah berikan? Yaitu perkataan Petrus berikut ini. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ternyata ketika Petrus meminta orang tersebut untuk memandang Petrus dan Yohanes, yang ia harapkan terjadi adalah orang tersebut memandang mereka, memandang Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Ada kuasa Yesus Kristus, ada kasih Yesus Kristus pada dua orang ini. Orang ini diharapkan untuk memandang dengan seksama, memandang jauh melampaui apa yang ia lihat, yaitu memandang dengan mata rohaninya. Dan ia menerima satu pemberian yang melampaui apa yang ia harapkan, yaitu ia dapat bangkit dan berjalan. Bukankah itu sesuatu yang ia harapkan sejak ia masih kecil, masih remaja, mungkin pemuda? Ketika masih kecil dia berharap dia bisa berjalan seperti anak-anak lain, bisa bermain seperti anak-anak lain. Ketika dia muda, dia mungkin berharap bisa seperti orang-orang yang lain yang bisa bekerja, membangun karir, membangun usaha. Tapi ia patah semangat, putus harapan, seolah-olah hidupnya tidak ada masa depan. Namun Tuhan berkenan memulihkan dia pada sore hari itu. Perhatikan apa yang Petrus lakukan berikutnya. Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Perhatikan tindakan Petrus. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Orang itu harus mau tangannya dipegang. Orang itu harus mau dibantu untuk berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Saudara, artinya jika orang tersebut dari awal berkata, saya tidak mau nama Yesus, saya mau emas dan perak saja. Mengapa kamu membantu saya berdiri? Saya lumpuh sejak lahir. Inilah nasib saya. Inilah hidup saya. Mana mungkin saya dapat berubah? Mana mungkin saya dapat sembuh? Saya tidak membutuhkan nama Yesus. Jika ini yang ia katakan atau ini responnya, maka ia kehilangan kesempatan untuk mengalami kaki dan pergelangan kaki dikuatkan. Ia kehilangan kesempatan menerima apa yang melebihi apa yang ia pikirkan dan harapkan. Keajaiban terjadi pada hidup orang itu di sore hari itu. Dia yang dikenal sebagai orang yang lumpuh kini dikenal sebagai orang yang melompat-lompat sambil memuji Allah. Peristiwa hari itu menyatakan bahwa gerbang indah, bait Allah sungguh indah. Apakah saudara berfokus pada apa yang saudara minta? Mengapa Anda terus meminta emas dan perak? Atau mengapa Anda meminta kesembuhan? Bagaimana jika Kristus Yesus memberikan kepada Anda jauh melampaui apa yang Anda minta? Apakah Anda akan percaya pada namanya? Petrus mengatakan di ayat 16, kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Kesembuhan orang itu menjadi saksi bagi perintis kehidupan yang kudus dan benar. Ayat 14 dan 15. Apabila saudara mengharapkan kesembuhan dari Kristus Yesus, sudahkah Anda merenungkan mengapa Anda ingin sembuh? Apakah demi bisa hidup sekian tahun lagi? Atau apakah terdapat hal yang lebih penting daripada hidup beberapa tahun lagi? Apakah Anda meminta pasangan hidup untuk menikah? Mengapa Anda menikah? Atau apakah Anda menikah demi menikah? Mengapa Anda berpikir Anda pasti akan lebih berbahagia jika Anda menikah? Atau mengapa Anda berpikir Anda membutuhkan sofa baru, mobil baru, jalan-jalan ke Jepang?
Mengapa Anda berpikir Anda pasti lebih berbahagia jika Anda mendapatkan sofa baru, mobil baru, dan jalan-jalan ke Jepang? Bagaimana jika Yesus Kristus, Sang Perintis kehidupan yang kudus dan benar, memberikan saudara hikmat untuk membedakan apa yang benar dan salah, membedakan kapan harus berkata-kata dan kapan harus diam, hikmat untuk mewujudkan kebahagiaan dan sukacita, keberanian untuk menghadapi kesulitan, kekuatan untuk menghadapi kesusahan, kebijaksanaan untuk menjadikan setiap momen kehidupan Anda berharga. Bagaimana jika Yesus Kristus mengikut sertakan Anda dalam membangun kehidupan? Bagaimana jika Yesus Kristus mengikut sertakan Anda dalam melakukan apa yang kudus dan benar? Maukah Anda menerima pemberian Yesus Kristus yang jauh melampaui apa yang Anda pikirkan dan harapkan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.